Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kamu sungguhnya mengetahui. Penutupannya di 115, Allah mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwasanya sungguhnya kami menciptakan kamu main-main saja? Lahir di muka bumi ini hanya untuk bercanda, habisin waktu, buat dosa, foya-foya, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tanda tanya. Enggak mungkin. Allah kasih mata, Allah kasih telinga, fasilitas. Ini semua untuk digunakan untuk ibadah. Teman-teman, kalau kembali kepada surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, Allah jelaskan tujuan kita hidup. Az-Zariyat 51 sampai 56. Ini sudah selesai tadi Al-Mu'minun ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya, Ustaz, memang saya diciptakan untuk sholat? Iya. Memang Bapak Ibu ada di sini untuk sholat? Memang saya untuk puasa? Iya. Untuk zakat? Iya. Bakti sama orang tua? Iya. Jenguk orang sakit? Iya. Sedekah? Iya. Haji umroh? Iya. Itu tujuan kita hidup. Enggak ada tujuan lain. Enggak boleh zina, enggak boleh bohong, enggak boleh nipu. Itu bukan tujuan hidup kita. Jadi jangan buka pintu untuk itu. Karena ini tujuan kita nih. Untuk mengabdi kepada Allah. Isi semua untuk itu. Makanya judul kita sebelum terlambat, teman-teman sekalian. Hati-hati. Karena setelah Bapak Ibu pulang dari sini, Bapak Ibu sudah tahu, oh teorinya, oh informasinya. Jangan sampai lalai lagi. Saling merangkul suami istri, orang tua sama anak, saling mengingatkan. Kemudian kita lihat surah Al-Munafikun, surah nomor 63, ayat 9 sampai ayat 11. Saya bacakan ayat 9-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan karena meeting ya, kemudian lupa sholat lewat. Jangan karena anak-anak ya, bermain sama mereka kita enggak sholat misalnya ya. Ajak mereka untuk ibadah. Barang siapa yang berbuat demikian, hartanya atau anak-anaknya membuat dalil dalam ibadah, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Saya ingin memberikan tambahan informasi tentang anak-anak ini ya. Bapak Ibu sekalian, anak-anak sini Masya Allah ada yang ikut. Anak-anak ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang membentuk dia, bukan dia yang membentuk kita. Begini maksudnya. Saya sering kasih contoh di pengajian, tapi saya ingatkan kembali. Ada banyak suami istri, mungkin suaminya 35 tahun, istrinya 30 tahun misalnya, anaknya masuk SD. Mereka diskusilah untuk masukkan anaknya ke satu sekolah SD. Begitu masuk ke SD, misalnya ada 2 SD nih, SD A dan SD B. Anggaplah dindingnya yang A berwarna coklat, dindingnya yang B berwarna biru, misal contoh. Ini contoh saja bangunannya. Dia masuklah suami istri lalu berbicara dengan para pengurus di sekolah itu. Mereka dapatkan informasi tentang kurikulumnya, biayanya. Dia juga tahu jarak antara sekolah itu dengan rumah. Nanti kalau anak ini diantar, gitu kan? Uniknya, setelah mereka tahu nih, mereka datang kepada anaknya yang 7 tahun lalu bertanya, nak, sekolah mana yang kamu mau? Anak ini kebetulan suka warna biru, yang ini aja ayah. Lalu kedua orang tua ini ikut sama anaknya. Hah? Anak ini ngerti apa? Nggak ngerti kurikulum, nggak ngerti biaya, nggak ngerti jarak. Kenapa anak yang ditanya? Berapa kali jemaah kita ikut umroh sama kami, saya lihat gitu. Ditanya anaknya, ya, ini sudah waktu makan siang, bang mau makan nggak? Kalau anaknya bilang enggak, belum, ya sudah, ayahnya biar kelaparan nunggu. Loh kenapa? Kenapa nggak aja dia? Ayo nak, ayah mau makan ikut. Biasakan anak dari kecil ikutin apa yang kita mau. Bentuk dia, jangan kita yang dibentuk. Ya. Orang tua yang sukses itu orang tua yang menjadikan anak dia seperti yang dia mau. Kalau ada seorang anak laki-laki, ayahnya jalan pakai baju seperti apa, dia ikutin ayahnya, itu berhasil dia. Atau seorang ibu, dia duduk di sebelahnya anak gadisnya persis seperti ibunya, kayak orang kembar, pakaiannya, duduknya, ini berarti berhasil dia. Karena dia bentuk anaknya seperti yang dia mau. Sayangnya kadang-kadang orang-orang yang di alam maksiat ini yang berhasil buat anaknya begitu. Ada pelacur berhasil buat anaknya jadi pelacur. Kenapa tidak kita? Jangan sampai anak-anak ini melalaikan kita. Tunduk. Ada bahkan orang tua yang datang pernah ngeluh sama saya, Ustaz, bagaimana hukumnya anak saya suka marah sama saya, bahkan mukul saya. Loh, subhanallah. Bagaimana bisa ini terbalik dunia ini? Anda yang punya hak untuk membendik dia, kenapa dibiarkan dari awal memukul?
Bahkan kalau perlu tidak boleh mengangkat suara depan orang tua. Ya. Saya pernah bilang, kalau ibu-ibu misalnya mau masak makanan di rumah, kalau dia mau ajak diskusi paling suaminya cukup, ya Bu ya, suami saja. Misalnya mau makan apa besok, oh ya terserah mau masak apa saja. Oke, ibu masak saja. Enggak usah tanya anak masih kecil, nak mau makan apa? Karena kalau tanya anak ini dia bilang, ibu saya mau ayam goreng. Oke, nanti besok ibu buatin ya. Ini anggap kasusnya, pas besok ibunya lupa masak ayam goreng. Anak ini datang di meja makan, bu mana ayam goreng saya? Oh, ibu lupa. Apa anak itu bilang? Ah ibu ini. Boleh nggak bilang ah pada ibu? Hah? Nggak boleh kan? Karena Allah bilang dalam surat Isra, wala taqul lahuma uffin. Jangan ucapkan kalimat ah pada orang tua. Kita sudah mulai didik mereka itu. Ah ibu ini. Anda sebagai ayahnya janji, nak nanti ayah akan beli ini ya. Ayah lupa. Ah ayah ini. Kenapa dibiasakan ini? Yang saya lakukan pola di rumah saya, Bapak Ibu sekalian, saya sudah sama istri saya juga. Kalau masak saja. Taruh. Setelah ada rezeki, ada makanan, bilang sama anak, ayo nak makan ini rezeki, baca bismillah, kita syukuri. Selesai. Jadi kita biasakan mereka di rumah itu makan apa yang ada. Pakaian saya belikan mereka tinggal pakai dan bukan mereka yang milih. Ya. Memang sudah begitu karena memang anak-anak ini harus seperti yang kita inginkan. Nanti kalau ibu dan bapak berhasil didik seperti ini, percaya sama saya Bapak Ibu sekalian, sampai mereka mau nikah pun tanya, ayah, ibu bagaimana sarannya? Mau kuliah pun terserah ayah dan ibu. Kita mau nikah karena perempuan saya, waktu perempuan kita, nak ayah mau nikah sama ini. Ya nggak apa-apa ya, terserah ayah saya. Masih begitu mereka. Karena dari kecil kita biasakan patuh. Bukan mereka yang atur kita, itu penting. Karena mereka nggak ngerti. Mainan yang kita belikan, makanan yang kita siapkan, sekolah yang kita pilihkan, itu semua kita yang tentukan. Supaya tidak melalaikan, ini Allah sudah ingatkan. Sama juga dengan pendapatan. Yang paling efektif kalau kita bisa punya pendapatan, kita yang mengaturnya, gitu kan? Bagaimana supaya kita bisa mengatur? Supaya pendapatan itu tidak, pekerjaan itu tidak mengatur kita. Nah, itu penting. Kecuali memang pekerjaan tersebut tidak mengganggu ibadah kita ya. Berapa banyak orang muslim yang mengeluh sama kami, datang dan mengeluh mengatakan, Ustaz, saya kerja di perusahaan, sholat Jumat aja nggak bisa. Mengeluh begitu. Ini waktu ajwad kami masih di Kalibata, belum pindah ke sini. Setiap sholat di sini Bapak Ibu akan dengar speaker azan nih. 10 menit kita tidak akan terima orderan. Saya sudah bilang semua break harus sholat. Ibu-ibu tamu perempuan kita arahkan ke lantai 2 sini, laki-laki ke musola, gitu kan.